Ponsel Android pertama yang diperkenalkan di Indonesia adalah HTC Magic pada tahun 2011. Saat ini, sistem operasi Android mendominasi pasar global. Di Indonesia, Android memiliki penetrasi pasar lebih dari 91%. Sedangkan Apple iOS, pangsa pasarnya kurang dari 9%. Dan sistem lain hanya 0,1%. Versi terbaru Android 12 adalah salah satu pembaruan paling ambisius dalam sejarah Android. Sayangnya, secara teknis tidak sempurna. Google menyebut ini disebabkan perombakan besar-besaran, namun sepertinya ini hanya salah satu konsekuensi dari tujuan awal Android, yaitu menjadi piranti open source yang fleksibel, mampu beradaptasi dengan persyaratan perusahaan telekomunikasi dan produsen smartphone manapun. Fleksibilitas yang jadi tujuannya sekarang membuahkan hasil berupa berbagai versi yang berbeda. Bagaimana proses yang dilalui Android? Dan yang lebih penting, apa keuntungan dan kerugiannya? Android adalah strategi pemasaran yang cerdas dari Google. Google launched meluncurkan Android as an sebagai open source software dan and it meluncurkannya launched it dengan with beberapa several perusahaan different berbeda yang companies merupakan bagian that are dari part of Open the Handset Open Alliance. Handset Dan semuanya Alliance, dapat and melakukan all of them perubahan can pada make kode changes sumber Android. to the Android Tapi Google source ibaratnya code. manajer But untuk Google segalanya. is sort of like Jadi the apapun manager yang on sedang top of dikembangkan, everything. apapun yang So anything dikontribusikan that oleh gets perusahaan lain, developed in the harus background, disetujui oleh anything that Google gets sebelum didistribusikan kembali like ke semua, contributed by the dan others has to sebelum be resmi approved dalam by Google setiap before versi it's Android. being distributed back to everyone else. Pengembangan Android sebagai piranti lunak open source software jadi faktor utama dalam kesuksesannya. Sistem operasi yang dapat diservis untuk perangkat seluler dan tiap perusahaan dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan produk mereka sendiri. Produsen telepon dan perusahaan telekomunikasi memanfaatkannya. Contohnya, ponsel pintar Samsung dan Sony mengoperasikan Android versi mereka sendiri. Tapi apa untungnya bagi Google? Google memang menawarkan Android secara gratis, tapi tanpa Google Mobile Service atau GMS. GMS mencakup layanan Google seperti misalnya Play Store, Gmail, dan Google Maps. Jika perusahaan lain ingin mengintegrasikan layanan Google ke dalam sistem operasinya, mereka perlu lisensi dari Google. If a manufacturer wants to Jika just produsen install hanya the ingin Google Play menginstal Store, Google they Play have to Store, agree to a mereka whole tetap harus series of menyetujui things, serangkaian hal which lain include seperti also menginstal installing Chrome, Chrome, YouTube, dan and beberapa a few aplikasi other lainnya. apps, and also Aplikasi making pencarian sure Google that juga harus menjadi the aplikasi Google pencarian search yang sudah app tersetel is dan the Chrome default search adalah app, and browsernya. also making sure that Chrome is the default browser. Selain adanya beragam aplikasi bermerek Google, Google juga menyediakan Application Programming Interfaces atau bagian penghubung untuk pembuatan program aplikasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi populer lainnya. Tanpa mengambil paket Google lengkap, fungsi aplikasi lain dapat terganggu. Tapi tidak semua produsen bersedia menerima. Di Cina, di mana banyak layanan Google tidak tersedia, orang bisa menemukan banyak smartphone Android tanpa aplikasi Google. Amazon yang menggunakan sistem operasi Fire OS berbasis Android juga tidak menempatkan aplikasi Google. Walaupun banyak kendala, Google Play Store masih menjadi tempat sebagian besar pengguna Android mengunduh aplikasi baru. Google ibaratnya penjaga gerbang bagi pengembang aplikasi. Whenever a Kapanpun developer pengembang has memiliki a paid aplikasi app, berbayar, paid game, paid berbayar, book, buku or berbayar, for atau example, paid misalnya movies, film berbayar, as well serta as any pembelian in-app dalam purchase you aplikasi can make jika if you're membeli buying poin untuk coins for game, your game, if jika you're beberapa fitur kecil adding ditambahkan, some small Google feature mendapat bagian. to your app when you're using it and you're paying for it, Google is getting a cut. Secara keseluruhan, sistem operasi open source Android menawarkan banyak keuntungan. Google dapat menghasilkan miliaran melalui Play Store mereka. Produsen perangkat mendapatkan sistem operasi yang dapat mereka sesuaikan untuk kebutuhan mereka, dan pengguna mendapat sistem terbuka yang mendukung berbagai aplikasi dan kompatibel di berbagai perangkat. Dalam sistem terbuka, di mana ratusan perusahaan masing-masing memiliki versi mereka sendiri, satu hal sangat rumit, yaitu menyediakan pembaruan keamanan reguler untuk semua versi yang berbeda. Around the whole world, you have so Di many seluruh dunia, devices kita memiliki running begitu Android. You banyak have so perangkat many Android. companies Kita releasing memiliki Android begitu versions. banyak Not perusahaan all yang of them are merilis doing versi their job Android. of keeping Tidak up to semua date tetap with up to security date dengan patches. keamanan. So yes, there will be vulnerabilities. Untuk ponsel Pixelnya, Google sendiri menjamin pembaruan keamanan setiap 3 tahun. Gangguan lain, bloatware, aplikasi dan layanan yang dipasang oleh produsen pada versi Android mereka sendiri yang tidak dapat dihapus.
They're going to put Mereka akan YouTube, they're menempatkan going to put YouTube, Chrome, Chrome, aplikasi the Google pencarian Search app, Google, Google Google Maps, Maps, dan and a few berbagai more. They have aplikasi to put lainnya. these, Jadi but then mereka harus manufacturers, menempatkan they want to ini, do their own tetapi thing, produsen obviously. jelas ingin melakukan hal mereka So sendiri. someone like Jadi seperti Samsung, Samsung they akan would merilis release their browser mereka own sendiri selain browser Chrome. aside Mereka from juga akan Chrome. menempatkan They will aplikasi also berbeda put yang melakukan different hal yang apps sama that do the seperti same aplikasi thing Google, dan as orang jadi Google's punya apps, dua and aplikasi you yang will have fungsinya sama. two Dan of kemudian akan ada anything at the operator di same atas time. semua itu, And then you dan have operator carriers on terkadang top akan of that. The menambahkan carriers aplikasi mereka sometimes sendiri will dan add their own bloatware apps mereka and their sendiri. own Itu bloatware. jumlahnya akan That banyak. amounts to a lot. Apakah kamu menyadari hal itu? Bloatware mana yang paling mengganggu? Beritahu kami di komentar. Meskipun Android adalah perangkat lunak gratis, kekuasaan ada di tangan Google, atau tepatnya perusahaan induknya, Alphabet. Yang paling mengesankan tentang betapa pentingnya Google Apps adalah apa yang terjadi pada Huawei. Selama perang dagang Cina-Amerika Serikat, produsen smartphone Cina Huawei mendapat kecaman. Mei 2019, Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah yang melarang perusahaan Amerika Serikat bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi asing dan menganggap mereka sebagai risiko keamanan nasional. Google kemudian menyatakan bahwa mereka tidak akan membuat produk digitalnya tersedia dan digunakan oleh Huawei lagi. Meskipun Huawei dapat terus menggunakan Android, prospek untuk tidak dapat menggunakan aplikasi Google membuat Huawei mengembangkan sistem operasinya sendiri. Kini tanpa GMS Android, merek ini tidak lagi menjadi pemain utama dunia. Huawei survived, but Huawei tetap bertahan, just a tapi shadow hanya of its sebagai own, bayangannya of sendiri its dari past versi self paling at this suksesnya point. saat itu. It Perlu had waktu to take lama a untuk long mengembangkan while to perangkat develop lunaknya its lagi, software dan perlu again, waktu and it lama untuk had to take membawa a long semua while aplikasi besar ke toko aplikasinya sendiri. to bring all of the big apps into its own app store. Jadi, apa pendapatmu tentang Android? Beritahu kami di komentar.